Sejarah India tidak bisa dilepaskan dari dinasti besar yang berkuasa lebih dari 3 abad. Mereka membangun kerajaan yang memadukan kekuasaan militer, seni, arsitektur, hingga kebijakan sosial yang membentuk wajah India modern. Namun, roda sejarah yang berputar, kejayaan itu perlahan memudar, membuka jalan bagi hadirnya kekuatan asing, di mana sebuah perusahaan dagang Inggris yang pada akhirnya menjadi penguasa politik. Warisan pendiri dinasti bukan hanya terletak pada tahta, tetapi pada gagasan tentang kekaisaran multikultural yang menggabungkan tradisi Persia, Turki, dan India. Zahiruddin Muhammad Babur, atau biasa dikenal dengan Babur, bukan anak biasa. Ia lahir dari 2 darah penakluk, yaitu darah Timurlang, penguasa Samarkand yang menaklukkan Persia dan Anatolia, dan dari darah Genghis Khan, sang Raja Mongol yang membangun kekaisaran terbesar di dunia. 2 darah ini mengalir di tubuh seorang anak muda yang akan menulis kisahnya sendiri, kisah tentang kehilangan, pengasingan, dan kebangkitan. Umar Syekh Mirza, penguasa kecil Fergana, salah satu kerajaan kecil di Asia Tengah yang terbentuk setelah bubarnya Kekaisaran Timuriah. Keturunan Timurid merupakan ayah dari Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur lahir pada tahun 1483 di kota kecil Andijan, Lembah Fergana, yang sekarang berada di wilayah Asia Tengah, bagian dari Uzbekistan. Ia adalah keturunan garis timur, yaitu Timurlang, Timurids dari pihak ayah, dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu, sebuah garis keturunan yang menempatkannya dalam tradisi bangsawan militer Asia Tengah, sekaligus memberinya tuntutan legitimitas politik yang kuat. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1494, Zahiruddin Muhammad Babur baru berusia 11 tahun. Ia naik takhta sebagai penguasa muda Fergana, tapi situasinya tidak stabil. Sejak remaja, Zahiruddin Muhammad Babur sudah menghadapi kenyataan keras politik regional. Warisan takhta di Fergana yang rapuh, perebutan oleh keluarga besar, dan tekanan dari penguasa Uzbek yang bangkit di bawah Shaibani Khan. Kelahiran dan masa kecilnya membentuk 2 aspek penting dalam karakternya. Sebagai seorang penulis observan yang menulis memoir teliti bernama Baburnama. Dan sebagai seorang komandan muda yang cepat belajar dari kegagalan. Banyak bangsawan dan kerabat menolak kekuasaannya karena usianya yang masih sangat muda. Pamannya, Sultan Ahmad Mirza, dan kemudian Mahmud Khan dari Tashkent, berebut pengaruh di wilayah itu. Fergana jadi rebutan antar keluarga, dan Zahiruddin Muhammad Babur harus menghadapi pengkhianatan dari dalam istana sendiri. Dalam Baburnama, Zahiruddin Muhammad Babur merekam bukan hanya peristiwa politik dan militer, tetapi juga geografi, flora, dan perasaan rindu terhadap tanah kelahirannya. Semua bahan naratif yang kemudian memberi kita jendela emosional ke dalam psikologi seorang penakluk. Aku ditinggalkan tanpa ayah, tanpa kawan, dan tanpa istana. Namun, hatiku tidak gentar. Akhirnya, Zahiruddin Muhammad Babur kehilangan Fergana setelah perebutan kekuasaan yang kompleks. Sekitar tahun 1497 sampai 1501. Zahiruddin Muhammad Babur
sejak muda memiliki cita-cita besar untuk menghidupkan kembali kejayaan Timuriah. Untuk itu, ia merasa harus memulainya dengan merebut kembali tanah asalnya. Fergana merupakan tanah warisan ayahnya, simbol kehormatan keluarga. Kehilangan wilayah Fergana berarti kehilangan legitimasi sebagai pewaris dinasti Timuriah. Zahiruddin Muhammad Babur sangat terikat dengan tanah kelahirannya. Zahiruddin Muhammad Babur berulang kali mencoba merebut kembali Samarkand, kota suci dinasti Timurid. Namun, kekuatan Uzbek di bawah Syaibani Khan terlalu besar. Dalam waktu singkat, Zahiruddin Muhammad Babur kehilangan segalanya, yaitu Fergana, Samarkand, dan kekuasaan. Aku meninggalkan tanah airku dengan pedang di pinggang, tapi tanpa rumah yang kupanggil milikku. Tahun 1504, Zahiruddin Muhammad Babur berjalan menyeberangi pegunungan Hindu Kush. Di tengah musim dingin yang kejam, ia menatap lembah Kabul dan memutuskan, Disinilah aku akan mulai dari awal. Menurut John F. Richards dalam The Mughal Empire, penguasaan Zahiruddin Muhammad Babur atas Kabul merupakan langkah politik yang cerdas. Kota itu menjadi titik temu jalur perdagangan Asia Tengah dan India, sangat strategis untuk membangun kekuatan baru. Dari Kabul, Zahiruddin Muhammad Babur mulai menyatukan pasukannya, yaitu prajurit Asia Tengah, pemanah Turki, dan suku-suku lokal Afghanistan. Ia tak hanya membangun pasukan, tapi juga visi baru, visi untuk menaklukkan Hindustan. Kegigihan politik Zahiruddin Muhammad Babur terlihat dari serangkaian kegagalan dan pembelajaran pada usia muda, yaitu ketika kehilangan dan merebut kembali Fergana beberapa kali, kemudian gagal menahan tekanan Uzbek di Asia Tengah. Tekanan ini memaksa Zahiruddin Muhammad Babur mengalihkan ambisinya ke selatan, yaitu ke Afghanistan, yang relatif lebih longgar secara politik, di mana ia dapat merebut Herat, Kandahar, dan akhirnya menjadikan Kabul sebagai pangkalan baru. Perpindahan ini bukan sekadar geografi, ia menandai transformasi strategi dari pangeran regional di dataran tinggi Asia Tengah menjadi calon penguasa transregional yang memahami pentingnya menjalankan koalisi, merekrut prajurit nomaden, mengadopsi teknologi militer baru, dan memanfaatkan celah politik di anak benua India. Zahiruddin Muhammad Babur belajar mengelola tentara yang heterogen, kavaleri kuda Asia Tengah, pasukan berkuda lokal, dan unit infanteri yang bertugas khusus, serta membiasakan diri dengan teknologi baru, seperti artileri lapangan dan senapan matchlocks yang sedang menyebar di Asia pada awal abad ke-16. Pada awal abad ke-16, anak benua India tengah dilanda krisis politik. Kesultanan Delhi yang diperintah Sultan Ibrahim Lodi melemah karena perebutan kekuasaan di dalam istana dan pemberontakan bangsawan Afgan. Konflik keluarga dan tata pemerintahan yang rapuh. Zahiruddin Muhammad Babur melihat kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk mewujudkan klaim dinastinya sendiri dan sekaligus mencari wilayah yang lebih stabil untuk memusatkan kekuasaan. Zahiruddin Muhammad Babur harus menaklukkan Delhi, tapi bukan dengan jumlah pasukan, melainkan strategi dan teknologi. Dari Anatolia dan Asia Tengah, Zahiruddin Muhammad Babur membawa meriam lapangan dan senapan matchlok muskets, senjata yang belum dikenal luas di India. Zahiruddin Muhammad Babur bekerja sama dengan ahli artileri Turki, Mustafa Rumi, atau biasa dikenal dengan Ustadz Ali Kuli, dan menerapkan taktik militer baru yang disebut Tulukma, pembagian pasukan ke dalam sayap-sayap yang bergerak cepat untuk mengepung musuh dari dua sisi.
Taktik ini revolusioner. Zahiruddin Muhammad Babur berhasil memadukan disiplin perang stepa Asia Tengah dengan kekuatan api modern, sesuatu yang belum pernah dihadapi pasukan India sebelumnya. Dalam beberapa kampanye awal, Zahiruddin Muhammad Babur memasuki Punjab dan berurutan bertemu penguasa lokal. Setiap pertemuan menajamkan pengalamannya soal taktik medan India, di mana memiliki dataran luas, pasukan kavaleri yang besar, benteng-benteng padat penduduk, dan medan politik yang syarat aliansi. Ia juga mengadaptasi taktik-taktik yang ia pelajari di Asia Tengah, yaitu pembagian pasukan secara taktis, serupa dengan sistem Tulugema, untuk mengepung dan memecah lawan. Penggunaan artileri dalam formasi untuk menimbulkan rasa panik pada barisan musuh, serta manuver flanking yang terkoordinasi. Puncak transformasi Zahiruddin Muhammad Babur dan pengukuhan kekuasaannya di India terjadi pada Perang Panipat pertama, yaitu pada tahun 1526. Di sini ada dua faktor utama saling bertemu. Pertama, kelemahan struktural pasukan Ibrahim Lodi yang meskipun besar secara jumlah, kurang terorganisir secara taktis, dan relatif kurang terlatih dalam penggunaan artileri modern. Kedua, kecakapan Babur dalam mengintegrasikan teknologi militer terbaru dengan disiplin tempur serta taktik manuver. Tahun 1526, di dataran Panipat, sekitar 90 km utara Delhi. Di satu sisi, Sultan Ibrahim Lodi dengan 100.000 prajurit dan 1.000 gajah perang. Dan di sisi lain, Zahiruddin Muhammad Babur hanya memiliki sekitar 12.000 pasukan, tapi dengan taktik dan artileri yang mematikan. Zahiruddin Muhammad Babur memerintahkan pasukannya membuat barikade dari kereta dan tali, menempatkan meriam di belakangnya. Ketika pasukan Ibrahim Lodi menyerbu, Zahiruddin Muhammad Babur memerintahkan tembakan artileri secara serentak. Suara meriam menggema keras, membuat gajah-gajah panik, dan pasukan Ibrahim Lodi kacau balau. Dalam Baburnama, Babur menulis, Miriam kami berbicara, sebelum pedang mereka sempat terhunus. Menurut Stephen Dale, pertempuran Panipat bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga revolusi teknologi perang di Asia Selatan. Artileri Zahiruddin Muhammad Babur mengubah cara bertempur dan menandai berakhirnya era pasukan kavaleri tradisional India. Zahiruddin Muhammad Babur menempatkan artileri sebagai elemen sentral dalam komando lapangan, menggunakan tembakan untuk mengacaukan formasi lawan. Sementara, kavaleri dan pasukan berkuda melancarkan serangan-serangan terkoordinasi untuk memanfaatkan kebingungan musuh. Hasilnya dramatis. Pasukan Ibrahim Lodi hancur. Sultan Ibrahim Lodi tewas dalam pertempuran. Dan Zahiruddin Muhammad Babur menancapkan fondasi awal pemerintahan Mughal di dataran utara India. Kemenangan Panipat bukan hanya soal jumlah atau keberuntungan, namun kemenangan teknologi, inovasi taktis, dan pengelolaan sumber daya politik. Setelah kemenangan Panipat, Zahiruddin Muhammad Babur tidak serta-merta menjadi penguasa yang stabil tanpa tantangan. Namun, bagi Zahiruddin Muhammad Babur, kemenangan hanyalah awal dari ujian baru. Zahiruddin Muhammad Babur harus mengkonsolidasikan wilayah baru, menghadapi pemberontakan lokal, dan menegosiasikan hubungan dengan elit regional, di mana merupakan sebuah proses yang membutuhkan kombinasi perang, diplomasi,
dan legitimasi simbolik. Dan Zahiruddin Muhammad Babur juga harus menata Delhi, menghadapi sisa-sisa pasukan Afgan, dan menenangkan bangsawan lokal. Namun secara historis, kemenangan Babur pada tahun 1526 dipandang sebagai momen transformatif kelahiran dinasti Mughal yang akan membentuk arsitektur politik, budaya, dan ekonomi subkontinen selama beberapa abad berikutnya. Zahiruddin Muhammad Babur menolak hidup dalam kemewahan. Zahiruddin Muhammad Babur memilih memimpin langsung, menulis, dan merekam setiap detail hidupnya. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.